dan rekan-rekan dari Komisi 4, Pak Menteri dan jajarannya, saya sedikit saja. Jadi sebenarnya banjir, gempa, kebakaran, ini kan akrab dengan kita ya. Setiap tahun berulang-ulang gitu loh. Tapi kok nggak ada penanganan yang meyakinkan gitu kalau saya ngerasakan sih. Jadi seperti penjelasan Pak Menteri terus terang kurang meyakinkan bagi kami, Pak, dengan menayangkan angka-angka gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang terjadi sesungguhnya itu seperti apa? Fakta yang sesungguhnya itu seperti apa? Kok kemudian dari masa lalu itu kok tidak pernah ada penanganan yang tuntas gitu loh, Pak. Harusnya Pak Menteri sebagai Menteri baru ya di sini kan mestinya harus bisa memotret itu. Kenapa kok ini dari hari ke hari, tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ya kayak gini aja kita ini. Tidak ada kesadaran kita ini hidup di wilayah rawan bencana. Apakah gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, banjir setiap tahun kita mesti berulang-ulang nggak kapok-kapok gitu loh. Nah sayangnya ini Pak Menteri menjelaskannya juga masih dengan angka-angka lagi, Pak. Jadi sebenarnya saya juga nggak mau komentar ya dengan angka statistik gitu loh. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi? Coba dijelaskan ke kita, Pak. Saya sebenarnya dengan Bu Menteri, dengan Menteri yang lalu sudah saya sampaikan, Pak. Kita ini menghadapi lahan-lahan kritis. Di Jawa ya, di kampung saya, Pak, itu lahan udah gundul semua. Nah bencana ya udah otomatis terjadi, bencana banjir ya setiap tahun. Waktu itu kita sedang membahas soal penanganan mangrove ya, lahan kritis di pantai-pantai. Lahan-lahan mangrove yang rusak gitu ya. Waktu itu saya sampaikan, jangan hanya fokus di lahan mangrove. Ini lahan-lahan kritis di pegunungan-pegunungan, di daerah-daerah lereng-lereng, di slope-slope gitu, ini parah, Pak. Di Jawa terutama. Sekarang kita bahas 3 provinsi aja ya. Tidak menutup kemungkinan besok di Jawa ini, Pak, akan ada banjir lagi, bahas lagi itu lagi. Jadi tidak ada suatu pemetaan dan penanganan yang meyakinkan dan sistematis gitu loh terhadap potensi-potensi bencana. Ini setiap tahun aja bahas lagi, nanti kebakaran bahas lagi, gempa bahas lagi. Jadi tidak kapok-kapoknya gitu seolah-olah. Ya, jadi Pak Menteri sebagai Menteri baru mestinya bisa ini untuk bisa melihat ini sebenarnya masalah utamanya yang kita ini anget-anget tai ayam gitulah gampangnya itu ya. Kalau ini ya, kalau menangani sesuatu ini saya kira tidak bisa Pak Menteri. Jadi Pak Menteri harus meyakinkan itu, saya kira dari kita cukup itu, karena Pak Menteri kan juga baru setahun ya jadi Menteri. Tapi cukup puas kalau kita misalnya dijelaskan ini loh masalahnya sebenarnya di masalah-masalah bencana ini gitu. Gitu aja Bu Ketua dari saya, terima kasih. Baik Pak Yohan. Terima kasih Ibu Ketua, Pak Menteri, Pak Wamen, dan para dirjen yang saya hormati. Sekali lagi Ibu Ketua izin saya ingin mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri ketika pertama kali berkunjung ke Komisi 4. Waktu itu Pak Menteri memulai sambutannya dengan mengutip sebuah ayat. Ayat itu saya masih ingat, zaharal fasada fil barri fil bahri bima kasabat aidinas. Bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan di bumi, di laut, karena kerakusan, keserakahan, ulah tangan manusia. Itu yang Pak Menteri bacakan ketika pertama kali Pak Menteri berkunjung ke Komisi 4.
Dan hari ini Allah menunjukkan kepada kita ada musibah besar, ya toh, secara nyata depan mata kita menggambarkan ayat yang Pak Menteri baca itu yang kebetulan menjadi tanggung jawab Pak Menteri. Di waktu yang bersamaan juga di pertemuan kita yang pertama, banyak anggota mengingatkan pada Pak Menteri, Pak Menteri jangan ulangi lagi kesalahan pada masa lalu. Negara ini tidak boleh kalah sama yang lain. Tidak boleh kalah sama pembalak liar, tidak boleh kalah sama pengusaha-pengusaha yang seenaknya merusak alam kita, yang kemudian rakyat menjadi korban daripada keserakahan itu. Dan kita bertanggung jawab karena kita yang memberikan izinnya. Nah oleh karena itu Pak Menteri yang saya hormati, cukup Pak. Jangan lagi kesalahan kebijakan yang kita buat, rakyat yang menanggung korbannya. Dan saya kira inilah mungkin momentum seperti Pak Menteri katakan, kita harus berani dan kita harus mendukung apa yang telah diperjuangkan Pak Presiden dengan membentuk Satgas PKH yang kemarin lahan-lahan yang kritis, yang salah sudah diambil. Nah ini jangan dimain-mainin lagi Pak. Nah kita berharap Pak dengan kebijakan yang benar mudah-mudahan tidak ada kesalahan di masa yang akan datang yang kemudian rakyat menanggung korban dari apa yang kita kerjakan ini. Saya kira hanya itu Pak Menteri, saya ingatkan karena ayat yang Anda baca saya paham dan bebannya juga saya kira kita semua bertanggung jawab dengan ayat yang Anda baca itu. Demikian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.